Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita hari ini, ya, masih di dalam pembahasan tentang jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab, ya. Kita masuk kepada jenis yang pertama, yaitu ismun, ya, atau isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Ya, simpelnya kita sebut isim itu adalah kata benda, begitu kan? Definisinya, isim adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi nggak ada hubungannya sama waktu. Ya, nggak bisa ditanyakan kapannya, itu tidak bisa, gitu ya. Atau sering disebut juga dengan kata benda. Contohnya kayak kitabun, ya, artinya buku. Itu tidak bisa kita tanyakan kapan buku, gitu ya. Itu tidak bisa. Atau kita tanyakan apakah kamu sudah buku, tidak bisa, ya. Beda halnya dengan makan. Kapan makan, gitu ya. Apakah kamu sudah makan? Ya, bisa ditanyakan waktunya, gitu kan. Tapi kalau buku, ya nggak bisa. Kursi juga tidak bisa, gitu ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa ditanyakan waktunya, ya nggak berkaitan dengan waktu, itu disebut dengan isim. Ya, meskipun masuk juga dalam kategori isim, yaitu nama orang, ya, Muhammad, Khalid, Umar, ya itu semua nama orang dan itu tidak bisa ditanyakan waktunya, ya. Jadi itu masuk dalam kategori isim, ya. Kapan Muhammad? Nggak bisa. Tapi kalau ditanyakan kapan perginya Muhammad, itu bisa. Jadi yang ditanyakan perginya, ya. Seperti itu, ya. Kalau nama orang nggak bisa ditanyakan kapannya. Nama negeri misal kayak Indonesia, kemudian Malaysia, gitu kan. Nama tempat, ya, atau tempat dan sifat tempat. Contohnya kayak sekolah misalnya madrasah, kemudian masjid, gitu ya, itu tempat. Dan juga sifat contohnya kayak jamil, indah, gitu kan, seperti itu ya, nazif, bersih, gitu ya. Kita masuk ke contohnya, kita lihat di sini ada kitabun. Kitabun contoh isim, ya. Kitab artinya buku, gitu kan. Contohnya di sini kitabun artinya buku, ya. Dan ini termasuk ke dalam isim. Yang kedua ada kursiyun. Kursi juga sama, ya. Dia juga isim, ya, karena tidak bisa ditanyakan waktunya. Ada qalamun. Qalamun juga sama, isim, gitu kan. Kemudian ada maktabun. Maktabun sama, dia juga isim karena tidak bisa ditanyakan waktunya. Beda ya, kitabun artinya buku, kalau maktabun artinya meja, ya. Kemudian Muhammadun ini contoh yang nama orang. Muhammadun ini tidak bisa ditanyakan waktunya. Muhammad. Dan Aisyah ini juga sama, tidak bisa ditanyakan waktunya, jadi termasuk ke dalam isim, ya. Kemudian contoh ini nama tempat atau nama negeri, ya. Mekah, gitu ya. Mekah tidak bisa ditanyakan kapan Mekah, nggak bisa. Apakah kamu sudah Mekah? Ya nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa. Kemudian Riyadh, Riyadh juga sama, nggak bisa, gitu ya. Contoh ini warna juga termasuk, ya. Asfar artinya kuning, ya, ini juga sama. Kapan kuning? Nggak bisa. Kapan hijau? Nggak bisa. Kapan lampunya hijau? Kapan akan berwarna hijau? Nah, itu mungkin. Tapi kalau kapan hijau, kapan kuning, nggak bisa, ya. Kalau ditanyakan waktunya, kapan akan berwarna kuning, mungkin yang ditanyakan waktunya, waktu berwarna kuningnya, itu mungkin. Tapi kalau apakah kamu sudah kuning, nggak bisa. Azraq, biru, ya. Azraq artinya biru. Aswad artinya hitam. Kemudian ada jamil artinya indah atau bagus, gitu ya. Kemudian ada nazif. Nazif artinya bersih, ya. Nazif artinya bersih. Ini contoh dari isim, gitu ya. Yang warna oranye ini benda mati. Kemudian yang warna hijau ini adalah manusia, gitu kan. Muhammad, Aisyah itu manusia. Dan yang warna ungu itu adalah contoh nama tempat atau nama negeri. Kemudian asfar, azraq, aswad ini warna, ya. Nama warna termasuk juga sifat, itu kan. Sifat ini jamil dan nazif, ya. Yang warnanya abu-abu ini nama sifat, gitu ya. Jamil itu indah, nazif itu bersih, ya. Lawannya juga sama, qabih, gitu ya, jelek misalnya. Itu termasuk dalam kata sifat yang kita kategorikan dalam bahasa Arab itu ke dalam isim, ya. Demikian pembahasan kita
pada pelajaran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Jazakumullahu khairan.